Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode ke-6 dari season kedua. Nah, pada episode sebelumnya itu, Kawaki akhirnya bertemu dengan Jura dan Hidari. Singkat cerita, dia hendak menghabisi Hidari dengan tangannya sendiri. Namun, Boruto malah datang dan menyelamatkannya. Tak hanya itu saja, Boruto juga menyuruh Hidari dan Jura untuk lari dari Kawaki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan suasana tempat Boruto dan Kawaki. Tak lama setelah itu, Boruto tiba-tiba melakukan pedang Kusanagi sambil berkata, "Aku akan menahannya. Kalian larilah dari sini." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung melesat dengan cepat ke arah Kawaki untuk menyerangnya. Namun Kawaki langsung menangkis serangan tersebut dengan tongkat besi. Sambil terus menyerang Kawaki, Boruto berkata, "Kenapa kau masih diam di sana? Jura, larilah dari sini. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Mendengar hal tersebut, Jura dan Hidari langsung berlari untuk menjauh dari Kawaki. Melihat Jura yang kabur, Kawaki berkata, "Tidak akan kubiarkan." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki langsung memunculkan banyak kubus hitam di atas Jura dan Hidari. Namun Jura langsung menggunakan peluru Bijudama untuk menghancurkan satu persatu kubus tersebut. Alhasil mereka pun bisa lolos dari serangan Kawaki. Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang menahan serangan Boruto. Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki langsung mengaktifkan segel karma sambil berkata, "Apa kau tahu apa yang kau perbuat?" Di satu sisi, Boruto juga mengaktifkan karma dan membalas, "Tentu saja, aku melakukannya secara sadar." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung mengaktifkan Jogan dan tiba-tiba Saruto yang digendong Mitsuki melakukan cakra spesial tersebut. Terlihat cakra tersebut memiliki koneksi yang kuat dengan mata Jogan. Tak sampai di sana, karma Boruto juga bereaksi hebat sehingga pedangnya mampu menghancurkan tongkat besi milik Kawaki. Terlihat Kawaki pun terkejut melihat kejadian tersebut. Alhasil Boruto berhasil mendaratkan pedangnya ke leher Kawaki dan menghentikannya. Boruto berkata, "Sudah selesai Kawaki, menyerahlah." Kawaki membalas, "Kenapa kau malah mengasihani monster seperti mereka? Apa kau tidak ingat apa yang mereka lakukan waktu dulu?" Boruto membalas, "Tentu saja aku tidak lupa. Tapi ada batasan yang tidak bisa kita lewati. Dia mungkin bisa jadi sekutu kita jika diperlukan." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun kecewa dengan jawaban Boruto. Terlihat Kawaki menggeserkan tangan Boruto sambil berkata, "Kau terlalu naif Boruto. Mereka pasti akan berkhianat. Lagi pula aku tidak yakin mereka bisa kabur." Mendengar perkataan Kawaki, Boruto pun heran dan membalas, "Apa maksudmu?" Akhirnya Boruto sadar Obito dan Madara sudah tidak ada di tempat mereka. Adegan pun beralih ke Jura dan Hidari yang sedang berlari. Sambil mengingat wajah Boruto, Jura berkata, "Otsutsuki Boruto, penampilannya jauh lebih dewasa dari yang kita temui sebelumnya. Bisa dibilang zaman ini memiliki kemajuan beberapa tahun. Apakah kita berada di zaman yang salah? Apa maksudnya ini? Lalu, siapa anak yang digendong oleh Mitsuki? Dia mirip seperti Boruto." Di sisi lain, Hidari membalas, "Bukankah target kita adalah Otsutsuki Boruto? Kenapa dia malah menyelamatkan dan menyuruh kita lari?" Jura membalas, "Aku juga tidak tahu maksudnya apa. Ternyata ada banyak hal yang disembunyikan oleh semesta." Setelah mengatakan hal tersebut, Jura dan Hidari pun berhenti dan melihat ke arah depan. Ternyata Obito dan Madara berada tepat di depan mereka dan berniat untuk menghalangi. Jura berkata, "Siapa kalian? Sepertinya aku belum pernah melihat kalian sebelumnya." Madara membalas, "Sepertinya kita sama-sama berada di zaman ini. Kami dan kalian juga sama. Bagaimana kalau begini? Bergabunglah bersama kami sebagai aliansi. Aku ingin kekuatan kalian dan menjadi jujur kejubi." Mendengar perkataan Madara, tatapan Jura tiba-tiba berubah menjadi lebih serius. Jura berkata,
Kau pikir Shinju seperti kami mau menuruti orang sepertimu? Maaf saja, kami para Shinju tidak sebodoh dulu yang tidak memiliki ego. Sekarang sudah berbeda. Kami memiliki ego dan pengetahuan. Kami bebas menentukan pilihan kami sendiri. Mendengar jawaban jurang, Madara berkata, "Kalau begitu kami akan menghabisi kalian." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Code keluar dari jubah milik Jura. Melihat kedatangan Code, Jura dan Hidari pun heran. Jura berkata, "Code, bagaimana bisa kau ada di sini?" Code membalas, "Aku sudah memantau dari tadi. Aku juga sudah melihat Boruto dan Kawaki. Dan seperti yang kau katakan, dunia ini memang aneh." Di sisi lain, Madara berkata dalam hati, "Siapa lagi dia?" Dia keluar dari jubah orang itu. Dengan wajah yang waspada, Madara berkata kembali, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" Dengan wajah yang kesal, Code membalas, "Siapa aku? Seharusnya aku yang bertanya pada kalian. Dengar, Shinju ini adalah milikku. Akulah yang memberikan mereka akal untuk berpikir seperti sekarang. Dan kalian ingin dia membantu kalian? Jangan membuatku tertawa. Shinju ini sudah memiliki perjanjian denganku bahwa mereka akan memberikanku sebuah buah cakra." Mendengar nama buah cakra, Madara dan Obito pun terkejut. Code melanjutkan perkataannya, "Seharusnya kalian yang tidak diuntungkan di sini." Terlihat Obito dan Madara mulai waspada. Tak lama setelah itu, tubuh Madara mulai bercahaya dan menyelimuti semua tubuhnya. Tiba-tiba Madara berada di dalam versi Edo Tensei yang dimana dia memiliki cakra tak terbatas dan regenerasi yang cepat. Dengan wajah yang heran, Madara berkata, "Ini tubuh Edo Tensei. Apa yang terjadi?" Setelah mengatakan hal tersebut, Madara pun tersenyum. Tanpa basa-basi, Madara langsung melakukan 4 bunsin dan langsung melakukan Susanoo. Melihat Madara dan Obito yang ingin melawan mereka, Kok berkata, "Jadi itu jawabanmu?" Terlihat Jura langsung menembakkan peluru biji dama ke arah Susanoo tersebut. Seketika itu, Susanoo itu langsung hancur yang membuat Obito dan yang lainnya pun terkejut. Di sisi lain, Kok langsung melakukan tanda cakar dan muncul tepat di belakang Obito. Dengan cepat, Obito langsung menyerang dari arah belakang menggunakan tangan cakarnya. Namun, serangan itu malah menembus tubuh Obito. Melihat kejadian itu, Kok pun terkejut dan berkata dalam hati, "Seranganku menembus tubuhnya." Karena masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi, Kok langsung berbalik dan terus menyerang Obito. Namun serangan itu tidak berguna di hadapannya karena Kokota mengikut Sharingan. Dengan wajah santai, Obito berkata, "Percuma saja kau menyerangku." Tak lama setelah itu, Obito langsung melesat dengan cepat dan menyerang balik ke arah Code. Namun Code berhasil menangkis satu persatu serangan Obito. Di saat yang bersamaan muncul Hidari dari tanda cakar yang ada di kepala Code. Dengan cepat, Hidari langsung menggunakan Chidori dan berhasil melukai perut samping Obito. Terlihat Obito pun tertunduk dan merasakan kesakitan akibat serangan tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan Jura juga berhasil mengalahkan seluruh klan Madara beserta Madara yang asli. Menyadari perbedaan kekuatan yang jauh, Jura berkata, "Sekarang kalian paham perbedaan kekuatan kita kan? Aku yakin pasti kalian tidaklah bodoh. Kalau begitu kami pergi dulu." Setelah mengatakan hal tersebut, Jura, Code, dan Hidari pun masuk ke dalam tanda cakar. Adegan pun beralih memperlihatkan desa Konoha. Terlihat Boruto, Mitsuki, Madara, Obito, Koji, Kawaki, dan Himawari berada di taman Konoha. Di satu sisi tampak Himawari menggunakan cakra Kyuubi untuk menyembuhkan luka Obito. Melihat lukanya sembuh dalam sekejap, Obito pun terkejut. Obito berkata, "Ini cakra Kyuubi kan? Bagaimana bisa Kyuubi ada di tubuhmu?" Himawari membalas, "Ceritanya sangat panjang. Dulu Kurama berada di tubuh ayahku. Namun, ayahku menggunakan kekuatan seluruh Kyuubi untuk melawan musuh yang lebih kuat. Menyebabkan Kurama hilang dari tubuh ayah dan sekarang Kurama malah berada di tubuhku setelah inkarnasi yang panjang." Dengan wajah yang heran, Obito berkata kembali, "Siapa nama ayahmu?" Sambil tersenyum, Himawari berkata, "Uzumaki Naruto. Dia adalah Hokage ke-7. Mendengar hal tersebut, Obito pun terkejut dan mengingat Naruto di masa mudanya. Di sana, Naruto menyebutkan namanya dan berjanji untuk menjadi Hokage. Setelah tahu fakta tersebut, Obito pun melihat ke arah Boruto sambil berkata, "Seperti kau." Boruto membalas, "Ya, aku adalah anaknya." Adegan pun beralih ke Naruto yang sedang bersama Sasuke di kedai ramen.
Terlihat mereka berdua sedang menyantap makanan mereka. Naruto berkata, "Katanya Obito dan Madara ada di sini kan? Apa kau ingin menemui mereka?" Sasuke membalas, "Entahlah, aku malas terlihat dengan mereka. Bagaimana denganmu?" Naruto membalas, "Mungkin aku ingin bertemu dengan Obito. Aku ingin tahu reaksinya ketika melihat perubahan padaku." Sasuke membalas, "Tapi hanya satu hal yang tidak berubah sampai saat ini." Dengan raut wajah heran Naruto membalas, "Apa itu?" Sambil tersenyum Sasuke berkata, "Pecundang." Mendengar hal tersebut Naruto pun terkesan ingin membalas perkataan Sasuke. Namun tiba-tiba terjadi pertarungan di kediaman tersebut. Terlihat mereka mulai melukai satu sama lain. Akibatnya salah satu mereka ada yang mati. Melihat kejadian tersebut Naruto dan Sasuke pun terkejut. Dan adegan pun habis sampai di sini.